Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jadi sini saya akan mengerjakan soal biostatistika dan materi tentang rancangan acak kelompok. Adapun soalnya berbunyi sebagai berikut. Dalam suatu percobaan di bidang peternakan terdapat suatu pengaruh tentang berbagai campuran makanan. Jadi katakanlah campuran A, B, C, dan D terhadap pertambahan bobot badan selama masa percobaan. Jadi diukur dalam kilogram. Hewan percobaan yang digunakan adalah domba jantan yang terdiri dari umur yang berbeda. Karena berbeda umur, maka dilakukan pengelompokan dan terdapat 4 kelompok berdasarkan tingkat umur domba tersebut. Baik, berarti berdasarkan soal ini ada 4 kelompok umur, kelompok umur 1, 2, 3, dan 4. Kemudian perlakuannya ada 3, ada A, B, C, dan D. Oke, selanjutnya kita akan mengerjakannya. Baik, jadi seperti ini. Dari soal tadi sudah dibuatkan dalam bentuk tabel. Baik, hipotesis pada soal kali ini itu yang H0 nya semua T1 sama dengan 0 atau tidak ada keragaman dalam populasi perlakuan. Untuk yang kedua H1 nya tidak semua T1 TI sama dengan 0 atau ada keragaman dalam populasi perlakuan. Langkah pertama yang kita lakukan itu adalah menentukan faktor koreksi. Menghitung faktor koreksi. Atau biasa dituliskan dalam rumus itu FK sama dengan Y pangkat 2 dibagi T dikali R. Jadi Y ini didapatkan dari jumlah keseluruhan total kelompok. Jadi 21 ini dijumlah dengan 19, dijumlah dengan 23, dijumlah dengan 21. Jadi hasilnya nanti akan dipangkatkan 2. Jadi dari data ini didapatkan hasilnya itu 84 untuk jumlah keseluruhan total kelompok ini. Jadi 84 pangkat 2 dibagi 4 dikali 4. Dari mana dapat ini? Jadi T itu merupakan banyaknya perlakuan. Jadi untuk R ini jumlah kelompoknya. Karena sama-sama 4, jadi 4 dikali dengan 4. Jadi untuk 84 pangkat 2 itu 7056 dibagi dengan 16 sama dengan 441. Oke, untuk FK-nya sudah didapatkan nilainya. Selanjutnya langkah kedua itu menghitung jumlah kuadrat total. Jumlah kuadrat total atau JKT. Jadi rumusnya itu JKT sama dengan sigma YIJ pangkat 2 dikurang FK. Jadi sigma YIJ pangkat 2 ini didapatkan dari masing-masing nilai ini. Jadi dipangkatkan 2 kemudian dijumlahkan. Contohnya 2 pangkat 2 hasilnya akan ditambahkan dengan 5 pangkat 5. Begitu juga seterusnya sampai di angka 2 ini. Jadi hasilnya
itu 522, kemudian dikurang dengan FK. FK tadi sudah didapatkan 441. Jadi untuk JKT itu 81. Selanjutnya kita langkah ketiga dengan kita akan menghitung jumlah kuadrat kelompok atau JKK. Atau JKK. Untuk rumusnya itu JKK sama dengan sigma YIJ pangkat 2 dibagi dengan banyaknya perlakuan dikurang faktor koreksi atau FK. Jadi sigma YJ pangkat 2 ini didapatkan dari nilai total kelompok yang dipangkatkan 2. Jadi di situ 21 pangkat 2 ditambah 19 pangkat 2 ditambah 23 pangkat 2 ditambah 21 pangkat 2 dan dikurang 441. Jangan lupa dibagi banyaknya perlakuan, yaitu 4. Jadi selanjutnya itu dijumlahkan, kemudian dikurang dan dibagi. Hasil penjumlahannya itu 1772 dibagi 4 dikurang 441. Hasilnya 443 dikurang 441. Jadi 443 didapatkan itu dari 1772 dibagi 4, kemudian hasilnya dikurang dengan 441. Jadi untuk nilai JKK-nya itu sama dengan 2. Kemudian langkah keempat, menghitung jumlah kuadrat perlakuan. Atau JKP. Untuk rumusnya JKP itu sigma YI pangkat 2 dibagi banyaknya kelompok dikurang FK. Jadi untuk sigma YI pangkat 2 itu sama seperti yang tadi. Jadi banyaknya perlakuan akan dikurangkan dengan FK, kemudian dibagi banyaknya kelompok. Jadi sigma Y1 pangkat 2 itu, kembali lagi ke tabelnya, itu didapatkan dari total perlakuan yang dipangkatkan 2 kemudian dijumlahkan. Jadi 13 pangkat 2 hasilnya akan dijumlahkan dengan 19 pangkat 2 sampai di 18 pangkat 2. Itu untuk nilai sigma YI pangkat 2. Jadi saya tulis kembali 13 pangkat 2 tambah 19 pangkat 2 tambah 34 pangkat 2 tambah 18 pangkat 2 kurang 441 dibagi 4 selanjutnya
kita kalikan dulu. Hasilnya 13 pangkat 2 itu 169, kemudian ditambahkan dengan 361, 156 tambah 3, 2, 4 kurang 441 dan dibagi 4. Hasilnya 2010 dibagi 4 dikurang 441, hasilnya 61,5. Jadi untuk nilai JKP atau jumlah kuadrat perlakuannya itu 61,5. Selanjutnya ke langkah kelima. Langkah kelima itu kita menghitung jumlah kuadrat galat. Atau JKG dengan rumus JKG sama dengan JKT kurang JKK kurang JKP. Nilai JKT tadi 81 dikurangkan dengan 2 dikurang 61,5, hasilnya itu 17,5. Jadi 17,5 merupakan nilai dari jumlah kuadrat galat. Selanjutnya ke langkah ke-6. Ke-6 itu kita ditugaskan untuk membuat tabel analisis ragam beserta nilai F tabelnya. Jadi sebelum kita membuat tabelnya itu kita harus mencari nilai-nilai seperti derajat bebas perlakuannya, kemudian terakhir nanti kita menentukan F tabelnya gitu. Jadi yang pertama kita harus tahu dulu derajat bebas perlakuannya. Yang pertama ada derajat bebas perlakuan ya. Atau DBP itu didapatkan dari nilai T dikurang 1. Nilai T nya tadi 4 dikurang 1 sama dengan 3. Itu untuk nilai derajat bebas perlakuan. Selanjutnya mencari nilai derajat bebas galat. Atau DBG. Itu didapatkan dengan rumus T dikurang 1 dikali R dikurang 1. Jadi T nya itu atau banyak perlakuannya itu kan tadi 4, kemudian dikurang 1, kemudian akan dikalikan dengan hasil pengurangan antara banyaknya kelompok dikurang dengan 1. Jadi hasilnya 3 dikali dengan 3 sama dengan 9. Oke. Selanjutnya derajat bebas total atau DBT. Itu rumusnya T dikali R dikurang 1. 4 dikali 4 kan dikurang 1 sama dengan 16 kurang 1 sama dengan 15.
Oke, selanjutnya derajat bebas kelompok. Kelompok itu atau DBK itu rumusnya sama dengan mencari perlakuan 4 kurang 1 sama dengan 3. Selanjutnya mencari kuadrat tengah. Kuadrat tengah kelompok yang pertama atau KTK dengan rumus KTK sama dengan JKK dibagi dengan DBK. Nilai JKK tadi kan 2 akan dibagi dengan DBK atau derajat bebas kelompok. 3 sama dengan 0,6. Selanjutnya mencari kuadrat tengah perlakuan atau KTP dengan rumus KTP sama dengan JKP dibagi DBP sama dengan 61,5 dari nilai JKP sebelumnya dibagi dengan DPP derajat bebas perlakuan dengan 3. Jadi hasilnya itu 20,5. Setelah sudah didapatkan kuadrat tengah perlakuan, selanjutnya itu kita mencari kuadrat tengah galat. Kuadrat tengah galat atau KTG dengan rumus KTG sama dengan JKG dibagi DBG atau nilai derajat bebas tadi. Jadi 17,5 dibagi dengan 9, hasilnya itu 1,94. Selanjutnya kita akan mencari nilai F hitung. F hitung pertama itu F hitung kelompok dengan rumus KTK dibagi dengan KTG. Hasilnya 0,6 bagi 1,94, hasilnya 0,31. Setelah F hitung kelompok didapatkan, selanjutnya kita mencari F hitung perlakuan. Dengan rumus KTP dibagi dengan KTG, hasilnya 20,5 dibagi 1,94, hasilnya 10,57. Setelah sudah didapatkan dari semua baik itu kuadrat tengah dan F hitungnya, jadi kita akan buat tabelnya. Baik, jadi untuk tampilan tabelnya seperti ini. Dalamnya ada sumber keragaman, ada derajat bebas, jumlah kuadrat, kuadrat tengah, F hitung dengan ini distribusi F untuk probabilitas 0,05 dan 0,01. Jadi untuk di sumber keragaman ada kelompok, perlakuan, galat, dan total. Jadi untuk derajat bebasnya yang sudah kita cari sebelumnya, untuk derajat bebas kelompok 3, derajat bebas perlakuan 3, kemudian derajat bebas galat 3. Itu jumlah kuadrat kelompoknya 2,
jumlah kuadrat perlakuan 61,5 dengan jumlah kuadrat Galat ada 17,5. Untuk kuadrat tengahnya ada 0,6 untuk kuadrat tengah kelompok, 20,5 untuk kuadrat tengah perlakuan, dan 1,96 untuk kuadrat tengah Galat. Nah, selanjutnya akan ada F-hitung. F-hitung ini yang sudah kita cari tadi. F-hitung untuk yang kelompok itu 0,31, dan untuk F-hitung yang perlakuan ini 10,57. Selanjutnya kita akan mencari probabilitas dengan menggunakan tabel frekuensi. Jadi di sini ada tabelnya. Untuk mencari nilai tabelnya itu sama seperti mencari frekuensi yang kemarin. Jadi ada bagian atas dengan angka bagian bawahnya ini. Untuk yang bagian atas itu kita menggunakan nilai derajat bebas perlakuan. Untuk yang bagian samping ini kita menggunakan nilai dari derajat bebas Galat. Baik. Jadi untuk yang pertama kita lihat untuk derajat bebas perlakuannya kan 3. Berarti kita fokuskan di kolom 3 ini. Selanjutnya kita lihat di tab Galatnya, di sini ada 9. Berarti 9 titik temunya di 3,86. Jadi itu untuk F-hitung untuk yang F0,05 ini. Jadi kita dapat nilai 3,86. Jadi kenapa sama yang kelompok dengan yang perlakuan? Nah, salah satu faktornya itu tadi nilai derajat bebasnya itu sama antara kelompok dan perlakuan. Jadi untuk nilai probabilitasnya itu sama. Sekarang kita lihat yang di probabilitas yang 0,01. Jadi ini tabelnya untuk yang 0,01 bisa dilihat. Jadi seperti yang tadi kita lihat untuk derajat bebasnya sini kan 3, fokuskan ke 3 lagi. Untuk derajat bebas Galatnya 9, baru kita cari titik temunya ini nih. Berarti kita dapat nilainya 6,99. Tulis saja di sini 6,99. Selanjutnya kita menuliskan lagi 0,05 itu untuk derajat bebas 3 dengan untuk derajat bebas Galatnya kan 9 itu sama dengan 3,86. Ini untuk F yang kelompok, ini F yang perlakuan. 0,05 ini untuk yang probabilitas 3,86. Selanjutnya untuk F yang kedua itu 0,01 sama juga 3,9, 3 dan 9, nilainya 6,99.
Selanjutnya ini F 0,01 yang 3,9 sama ya, nah 6,99. Selanjutnya ke langkah ke-7. Kita menghitung koefisien keragaman. Jadi untuk mencari KK itu rumusnya seperti ini. Akar KTG dibagi Y dikali 100%, lalu sama dengan tadi KTG kan sudah didapatkan 1,94. Untuk nilai Y nya ini, untuk mencari nilai Y, jumlah dari total kelompok yang tadi dalam mencari faktor koreksi itu kan jumlahnya 84. Jadi 84 dibagi 16 hasilnya 5,25 kali 100%. Akar dari 1,94 itu 1,39 dibagi dengan 5,25 kali 100%, hasilnya 26,47%. Selanjutnya kita menarik kesimpulan. Karena F hitung sepuluh 0,57 lebih besar dari 3,86 atau nilai F tabelnya, jadi kita menolak H0 di mana new 1 sama dengan new 2 sama dengan new 3 sama dengan new 4 pada kepercayaan 95%. Hal ini berarti bahwa pada taraf kepercayaan 95% ada satu atau lebih dari rata-rata perlakuan yang berbeda dengan yang lainnya.
Atau dengan kata lain, dapat keputusan tolak H0 artinya terdapat perbedaan terdapat perbedaan terhadap pengaruh perlakuan. Baik, jadi itu kesimpulannya. Terima kasih. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.